Komputer aja ya. Good. Kita mulai. 3, 2, 1. Shalom, selamat datang para audiens yang terkasih, Bapak Ibu. Salam sehat, kiranya kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Doa saya kita punya tubuh yang sehat, jiwa yang sehat, pikiran yang sehat, dan yang terpenting rohani juga yang sehat. Memperkenalkan bagi Anda, pertama kali saya mengudara di SOS, saya Nathan Aditya yang akan mendampingi acara Bapak Ibu Saudara selama kurang lebih 60 menit ke depan ya. Dan selamat datang juga saya menyapa buat rekan dokter yang sudah siap untuk kasih info buat kita semua tentunya tentang kesehatan. Dokter Sela Stefani, dokter spesialis gizi klinik dari Maya Pada Hospital Bandung. Selamat datang Dokter Sela. Halo, terima kasih perkenalannya. Terima kasih sudah berkenan join di kesempatan kali ini. Kabar baik, dokter? Baik, tentu saja. Wow, bersyukur kita boleh ketemu dalam suasana penuh dengan sukacita. Dan saya juga menyampaikan terima kasih, menyapa juga buat rekan-rekan yang bergabung. Apresiasi setinggi-tingginya buat Anda, di mana kalau tanpa Anda acara ini mungkin juga nggak jalan ya. Acara ini boleh berjalan tentunya dengan partisipasi dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Kami juga mendoakan untuk Anda yang saat ini dalam keadaan lemah, mungkin sedang sakit, kiranya Tuhan memulihkan, Tuhan menyempurnakan kesehatan kita semua seperti sedia kala dan kita boleh beraktivitas kembali. Nggak lupa juga kita mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung dan saya juga menyapa buat pendengar setia yang nonton lewat Facebook Live maupun YouTube. Kiranya program ini boleh mengedukasi dan jadi saluran berkat serta bermanfaat buat kita semua. Tanpa menunggu waktu lagi, sampailah kita di momen untuk mendengarkan presentasi kesehatan yang akan disampaikan oleh Dr. Sela Stefani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan dokter. Terima kasih, Nathan. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pada Anda semua tentang nutrisi atau gizi untuk lansia ya, atau yang dikenal sebagai lanjut usia. Nah, sebelum itu kita harus kenal dulu ya sebenarnya apa sih batasan usia lanjut itu? Apakah saya termasuk usia lansia? Nah, sebenarnya usia lanjut itu adalah periode penutup rentang hidup seseorang. Tapi sebenarnya menurut WHO dibilang bahwa usia pertengahan itu atau middle age itu dimulai sejak usia 45 tahun. Tapi usia lanjut dimulai sejak usia 60 tahun. Kemudian ada juga di atas dari usia lanjut ini ternyata ada usia tua ya, old. Ini WHO mengatakan bahwa ini buat orang-orang yang usianya lebih panjang ya, di atas 75 tahun. Ada juga yang very old atau sangat tua, ini lebih dari 90 tahun. Jadi kita sepakat bahwa usia lansia itu dimulai dari usia 60 tahun. Nah, jadi Anda-Anda yang udah usia 60 tahun boleh mendengarkan lebih detail ya tentang uh, nutrisi pada lansia ini. Nah, kenapa sih dibahas? Kenapa beda sendiri ya nutrisi pada lansia itu dibandingkan nutrisi pada orang lain gitu, pada anak-anak maupun pada orang dewasa. Nah, kenapa ini dibahas? Karena di negara maju itu memang dikatakan lebih dari 65 tahun. Kenapa? Karena di negara maju itu usia harapan hidupnya, angka harapan hidup itu lebih tinggi, sehingga memang batasan lansianya itu dikatakan lebih dari 65 tahun. Tapi kita termasuk negara berkembang di Indonesia, kita menggunakan cut-off-nya 60 tahun. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat yang di Aspen lagi, yang di Eropa, itu geriatri itu nggak spesifik, berdasarkan hanya usia aja. Tapi dikatakan ada frailty ya atau kerapuhan dan ada penyakit, maka dia baru dibilang geriatri ya, atau lansia gitu. Jadi kenapa sih frailty ini dibilang oh dia adalah batasan untuk dibilang usia lanjut gitu? Karena dia lebih rentan terhadap stres dan juga adanya penurunan dari fungsi organ tubuh kita gitu. Jadinya kenapa makin banyak penyakit baik akut maupun kronis yang terjadi gitu ya. Dan kalau misalnya frailty ini pada aspek bahkan di Eropa itu usia harapan hidupnya bisa lebih tinggi lagi dan banyak terjadi itu baru di atas 80 tahun gitu. Nah, kalau misalnya ada dua ini baru dia disebut geriatri. Jadi memang istilahnya berbeda-beda, tapi kita di Indonesia kita memakai cut off-nya 60 tahun. Nah, kenapa nutrisi ini penting? Karena ternyata berbagai penyakit yang rentan terhadap lansia itu meningkatkan kebutuhan nutrisi pada seorang lansia.
Dan juga ada perubahan komposisi tubuh. Kalau misalnya pada orang dewasa itu ototnya masih bagus, ternyata pada lansia itu ototnya sudah turun dan digantikan oleh lemak. Ya, protein tubuh juga akan turun. Jadi gimana? Jadi harus ada perubahan asupan untuk mempertahankan si otot tersebut. Jadi kebutuhan asupan protein lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. Kemudian yang ketiga apa? Fungsi penyerapan nutrisi di saluran cernanya juga ternyata menurun. Karena apa? Karena fungsi organ seiring bertambahnya usia juga akan menurun. Jadi kita mengonsumsi nutrisi yang sama, jumlah yang sama, itu belum tentu diserapnya sama oleh lansia ya, apalagi yang memiliki gangguan di saluran cerna. Nah, kemudian yang keempat, bukan hanya saluran cerna saja, ternyata organ lainnya yang fungsinya untuk metabolisme, mengolah makanan, atau membuang sisa-sisa pencernaan atau sisa-sisa metabolisme itu juga menurun. Sehingga dia juga akan meningkatkan risiko malnutrisi. Nah, pemberian nutrisi yang salah ternyata bisa berakibat dua nih. Bisa kekurangan gizi, malnutrisi, atau kelebihan gizi ya, karena terlalu banyak nih saya takut kekurangan ini, takut kekurangan itu, akhirnya semua dikasih, akhirnya berakhirlah pada kelebihan gizi atau obesitas. Nah, jadinya sama nggak sih dengan dewasa? Tentu saja berbeda ya, karena perubahan tubuh yang terjadi, penyakit yang mungkin ada, dan aktivitas sehari-hari yang sudah mungkin kurang karena frailty tersebut ya, atau ototnya menurun, jadi aktivitas sehari-hari yang bisa dilakukan juga berkurang. Nah, masalah gizi pada lansia itu apa sih? Satu, kegemukan. Kenapa? Aktivitas dan olahraganya nggak ada. Mulai lemas, otot tidak bisa menopang tubuh sendiri, ya berat badan terus naik padahal makannya sama karena kebutuhannya akan menurun gitu. Kemudian bisa juga kurang gizi. Kenapa? Malas makan. Karena fungsi pengecapan yang sudah turun ya, dia rasa laparnya kurang dibandingkan pada saat muda, sehingga malas makan. Akibatnya nggak makan, kurang gizi. Tapi pengaruh yang utama itu karena adanya penyakit. Ya, seiring bertambahnya usia itu resiko penyakit akan bertambah. Penyakit kencing manis atau diabetes mellitus, darah tinggi, ya, kolesterol, kemudian jantung koroner, osteoporosis, ini juga bisa mempengaruhi nutrisi pada lansia. Nah, sarannya gimana nih? Kita harus menyarankan semua lansia itu mengonsumsi kalori lebih sedikit karena apa? Aktivitas dan secara metabolisme juga akan lebih sedikit akibat otot yang menurun seiring bertambahnya usia. Tapi bukan berarti makan hanya sedikit terus jadinya kekurangan. Kenapa? Karena proteinnya itu kebutuhannya lebih tinggi ternyata dibandingkan orang dewasa, apalagi dewasa muda. Sehingga bukan hanya asal menurunkan makan saja, tapi komposisinya mesti diatur. Proteinnya harus cukup, karbohidratnya disarankan yang kompleks ya, seperti nasi merah terutama, kentang, singkong, roti gandum, dan menghindari karbohidrat yang sederhana. Apa sih karbohidrat sederhana itu? Yang diserapnya cepat, sehingga cepat meningkatkan gula darah. Contohnya adalah gula dan tepung-tepungan. Itu justru dihindari pada lansia. Kemudian apa? Serat harus cukup. Kenapa? Tadi fungsi saluran cerna berkurang. Salah satunya kita harus menjaga kesehatan saluran cerna dengan mengonsumsi cukup serat. Nah, serat itu dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Ya, yang secara penelitian ternyata di Indonesia lebih dari 90% orang Indonesia itu kurang makan sayur dan buah setiap harinya. Luar biasa ya, 90% loh gitu. Dan apa nih yang terakhir? Mikronutrien, yaitu vitamin, mineral ya, terutama kalsium, vitamin D, itu juga harus dipenuhi dengan makanan jumlahnya lebih sedikit, tapi nutrisinya harus kaya. Itu yang harus dimakan oleh lansia ya. Dan air putih ya, air bening ya, bukan air putih di sini, air bening ya, biar nggak salah kaprah ya. Jadi semua yang putih diminum beneran ya, air bening yang cukup. Ini tuh apa sih? Kenapa? Karena pada lansia itu biasanya rasa hausnya kurang. Udah gitu karena mereka nggak mau makan, biasanya kita minum itu terutama setelah makan ya. Karena mereka nggak makan, jarang ngemil juga, akibatnya minumnya berkurang. Selain itu fungsi ginjalnya juga menurun. Ya, sehingga kebutuhan cairan itu harus benar-benar dijaga agar kerja ginjal tidak terlalu berat. Nah, ini bisa dirangkum nih dalam satu piring, kurang lebih segini nih. Setengah piring itu adalah sayur dan buah, di mana buah porsinya lebih sedikit dibandingkan sayuran, dan setengah piring lagi itu adalah karbohidrat atau nasi ya,
Kalau kita orang Indonesia tuh nggak makan nasi, nggak makan ya. Jadi karbohidrat, sebenarnya karbohidrat bukan hanya nasi, dan lauk pauk, di mana 2/3-nya itu adalah karbohidrat, sepertiganya itu adalah lauk pauk. Nah, begini kalau misalnya gambar lebih jelasnya ya, setengahnya sayuran dan buah-buahan lebih sedikit porsinya, setengahnya lagi makanan pokok ya, dan lauk pauk, di mana lauk pauk lebih sedikit jumlahnya dibandingkan makanan pokok. Jangan lupa pinggir-pinggirnya ya, ini piring makanku yang dikeluarkan oleh Kemenkes, cuci tangan dulu sebelum makan agar mencegah infeksi. Ya, kemudian batasi gula, garam, dan minyak, dan jangan lupa air putih. Nah, ini ya perkiraannya ya, kalau misalnya makan ya nasi, kemudian ada lauknya, kemudian ada sayurnya, ada buah-buahannya. Nah, kenapa tuh kalau misalnya udah ada pedomannya ya, masih lansia masih rentan kekurangan atau kelebihan gizi. Ternyata ini perubahannya banyak sekali pada lansia. Yang satu itu gangguan sensoris. Apa ya? Indera perasanya, penciumannya, penglihatannya ternyata tidak sebaik pada saat muda. Sehingga nggak selera makan. Ya, ngelihat makanan yang dulunya kerasa, aduh saya suka banget, kok sekarang saya jadi nggak selera makan. Ya, kemudian indera perasanya, kok makanan yang dulunya berasa atau bagi keluarga lain berasa, kok bagi saya hambar, ya itu bisa. Kemudian menurunnya pendengaran, sehingga malas berbelanja, karena takut kalau misalnya nanya dijawab, saya nggak ngedenger, gitu. Nggak berani untuk minta makanan, karena takutnya saya mau minta makanan, tapi saya nggak mendengar apa yang ditanya dia mau makan apa, gitu. Atau saya mau menanya ada menu apa, tapi saya nggak bisa mendengar menu apa yang disajikan, gitu ya. Itu jadi males akibatnya. Ya, kemudian ini juga yang menyebabkan nggak mau makan bersama dengan keluarga yang lain. Ya, karena malu, pendengaran udah turun. Kemudian yang ketiga, masalah gigi-gerigi. Sulit mengunyah. Jadinya makanan-makanan yang bernutrisi, contohnya seperti daging ya, daging itu kan harus dikunyah ya. Nah, jadinya nggak mau nih, karena sulit untuk mengunyahnya. Menelannya lebih sulit. Sehingga beberapa makanan yang nutrisinya tinggi, tapi agak keras, jadi nggak dikonsumsi oleh lansia. Kemudian adanya perubahan komposisi tubuh, ya tadi ototnya turun, lemaknya naik, itu yang menyebabkan kebutuhan energi hariannya itu turun, sehingga kebutuhan makan per hariannya pun turun. Ya, fungsi saluran cerna juga menurun, sehingga beresiko untuk kekurangan nutrisi penting lainnya. Nah, kekurangan otot juga menyebabkan lemas, sulit beraktivitas, sehingga tadinya beraktivitas jadi bikin lapar ya, ini enggak, karena aktivitasnya pun tidak ada. Ya, akibatnya kehilangan selera makan dan juga otot. Kemudian ada dari segi psikososial. Kenapa diisolasi ya? Karena susah jalannya, lama jalannya, ya udah gitu komunikasi terhambat karena pendengaran, akibatnya ditinggalkan lansia itu ya, gangguan pendengaran atau nggak bisa jalan. Sehingga gimana? Dia nggak mau makan sendiri, itu jadi menurunkan selera makan ya, karena kita biasa kalau misalnya kita weekend aja pengennya ngafe keluar ya bersama dengan bersosialisasi. Nah ini mereka nggak bisa gitu ya, akibatnya gimana? Nggak selera makan ya. Juga lingkungan keuangan ini juga nih, lansia itu banyak yang sudah tidak bekerja atau bahkan pensiun, sehingga keuangannya itu belum tentu mereka semua punya tabungan atau memegang tabungannya sendiri, sehingga keterbatasan pilihan makanan ya, atau diet yang kurang bergizi itu juga menjadi salah satu faktor yang mengganggu pada lansia yang bisa menyebabkan kelebihan atau kekurangan gizi. Nah, jadi tipsnya ya ini karena perubahan saluran cerna ya, ada perubahan di rongga mulut, ya geligi udah nggak ada, ludah berkurang ya sehingga nelen susah, udah gitu pengecapan berkurang. Mengatasinya gimana? Makanan dibuat lebih lunak ya, bisa tim atau bubur bagi yang nggak bisa. Tapi kalau yang bisa nasi boleh nggak? Ya boleh gitu ya. Kemudian yang kedua, masalah lambung atau saluran cerna ya. Asamnya berkurang, aliran makannya lambat. Jadinya gimana sih? Makanan tertahan di lambung tuh lebih lama. Akibatnya kenyang lebih lama, atau makan lebih banyak sedikit dia langsung mual, enak. Mengatasinya gimana? Nah, diberikan dalam porsi kecil dan juga diberikan rendah lemak, karena lemak ini ternyata menyebabkan makanan itu tertinggal dalam lambung lebih lama. Nah, yang ketiga ini usus halus daya cernanya menurun. Jadi mengatasinya gimana? Nah, beri makanan kalau misalnya benar-benar gak bisa, beri makanan yang mudah dicerna atau sudah tercerna ya. Salah satunya makanan bayi. Ini pada keadaan khusus yang benar-benar ususnya memang tidak dapat bekerja dengan baik. Tapi kalau masih bisa bekerja, bagaimanapun makanan bayi nutrisinya hanya untuk bayi, bukan untuk lansia.
gitu ya. Nah, kemudian usus besar gimana? Jangan karena kurang minum, ya kurang sayur, jarang bergerak, sulit buang air besar. Ini juga masalah yang banyak pada lansia. Mengatasinya gimana? Minum cukup, ya air putih cukup, makan sayur dan buah, olahraga atau kalau nggak bisa minimal hidup aktif ya, meningkatkan aktivitas fisik. Nah, makanan apa yang bagus untuk lansia? Satu, gizinya seimbang kalau memang tidak ada penyakit lain. Kalau ada penyakit lain, maka gizinya disesuaikan dengan keadaan penyakitnya. Yang kedua, frekuensinya sedikit-sedikit, sering tapi sedikit-sedikit. Porsi kecil, karena nggak bisa makan banyak. Yang ketiga, kalau nggak bisa menggigit, cari yang mudah dikunyah dan dicerna. Ya, yang keempat, disajikan dalam keadaan hangat dan segar. Yang kelima nih, gimana makannya? 3 kali makan utama, 2-3 kali cemilan. Jadinya boleh 5-6 kali makan dalam sehari. Cemilannya diberikan yang bernutrisi tinggi ya, buah yang mengandung vitamin dan mineral, atau susu yang mengandung vitamin, mineral, dan kalsium. Nah, gimana makannya? Lebih baik posisi duduk tenang di meja, ya dalam suasana tenang, didahului ucapan syukur. Lansia mudah tersedak, hati-hati. Jangan terlalu banyak mengajak bicara pada saat makanan ada dalam mulut, ya. Karena kenapa refleks untuk menelannya sudah berkurang dibandingkan orang lain yang masih muda, sehingga resiko tersedak memang lebih tinggi pada lansia. Untuk yang sulit makan, takut porsi besar, kasih piringnya itu sedikit lebih besar sehingga makanan yang ada di dalamnya terlihatnya sedikit. Itu sebagai manipulasi psikologis. Ini tadi sudah, nanti porsi sekali makannya segini ya. Nah, jadi piringnya yang besar, lauknya di tengah, biar nggak kelihatan banyak, jadi nggak burden untuk lansia untuk menghabiskannya. Nah, apa resikonya sih? Ya, ternyata malnutrisi itu menyebabkan penurunan dari daya tahan tubuh, meningkatkan infeksi, penyembuhan lama maupun sakit maupun luka itu penyembuhannya lama. Otomatis kalau misalnya dirawat dia akan meningkatkan biaya ya, dia akan meningkatkan kesakitan dan kematian. Nah, tapi kalau kegemukan itu juga bahaya ya, dia meningkatkan penyakit tidak menular, kencing manis, stroke, penyakit jantung, ya sesak nafas pada saat tidur, ya kemudian mempercepat proses aging, jadinya fungsi organ dan selnya cepat menua sehingga memperpendek usia dan juga masalah psikososial. Hati-hati, bukan hanya dari berat badan aja, tapi perut buncit ternyata itu juga disebut obesitas gitu ya, dan juga dia ternyata memiliki resiko kencing manis dan penyakit jantung yang lebih besar dibandingkan hanya mengukur berat badan saja. Nah, jadi 4 pilar ini bisa dilakukan oleh lansia: nutrisi yang baik, aktivitas fisik, istirahat yang cukup, dan aspek spiritualnya doa, kegiatan sosial, atasi stres itu termasuk pilar keempat. Ya, jadi semuanya ini perlu dipenuhi untuk menjadi sehat pada usia lansia. Nah, aktivitas fisiknya apa? Nah, intensitasnya itu minimal 150 menit per minggu. Jalan saja cukup ya, di permukaan rata dan harus aman. Ya, jadi jalannya di jalan raya aja tapi yang banyak orang kebut-kebutan itu juga nggak aman, ya nggak boleh. Memindahkan perabot ringan, berkebun, dan saat tenis meja ini yang bisa dilakukan. Ya, kemudian aktivitas yang memperkuat otot ada 2 kali seminggu. Ya, untuk lansia ini perlu untuk melatih keseimbangan. Seperti contohnya nih ya, berdiri dengan satu kaki. Oke, sekian paparan dari saya. Saya kembalikan ke Nathan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Sela. Presentasi yang luar biasa dan semoga bermanfaat ya. Dan ini penting buat kita yang punya papa, punya mama, kakek dan nenek gitu ya. Karena kan memang nggak gampang ya Dr. Sela ya. Mungkin yang kita siapkan baik, tapi buat papa, mama, buat kakek, nenek kan bisa nangkep sesuatu yang, tapi kalau saya nggak suka terus gimana gitu ya. Berarti betul. tadi yang kita perlu fokuskan adalah ada segitu banyak pilar, ada 4 pilar. Kalau misalnya kita bilang ini orang tua makin susah makan, bukan cuman mungkin makanannya yang mereka nggak cocok, tapi banyak sekali alasan-alasan lain yang membuat mereka akhirnya males gitu ya untuk makan seperti itu. Nggak mau makan. Iya. Kita akan masuk ke sesi Q&A. Saya punya berapa puluh ribu pertanyaan. Waduh, banyak sekali. Berat, tapi satu pertanyaan deh dok, karena di fase ini saya juga sedang mengubah pola hidup, pola makan, pola tidur gitu ya. Nah, kalau untuk lansia sendiri sebenarnya berat badan ideal tuh berapa sih dok? Sebelum kita akhirnya lihat bahwa ini lansia ini kayaknya obes deh.
Atau oh kayaknya normal ya. Berapa sih dok ngitungnya? Oke, jadi Hmm, kalau misalnya untuk gampangnya itu kita bisa menggunakan indeks massa tubuh. hmm, Indeks massa tubuh itu bisa digunakan oleh dewasa sampai lansia. Cara ngukurnya gimana sih? Berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam senti dibagi tinggi badan dalam senti. Jadi tinggi badannya dibagi dalam meter, sorry. Dua kali ya. Jadi berat badan dibagi, misalnya berat badan 70, berarti ya. 70 dibagi 160 tingginya dibagi 1,6 dibagi 1,6. Nah kan segitu Gitu. pokoknya. Ah. Ya. Nah, udah gitu harus normalnya berapa? 18,5 sampai 22,9. Oke. Tapi susah ya ngitungnya. Hmm, Nah, jadi cara yang kedua bisa dari tinggi badan aja, tinggi badan dikurangin 100. ya. Oke. Gitu. Ya, Hmm, tapi kalau misalnya mau spesifiknya berapa? Tadi kan saya bilang bahwa usia lansia itu lemak akan naik, ya otot akan turun. betul. Nah, yang disebut obesitas itu adalah kelebihan massa lemak. Hmm, Jadi paling baik memang diukur komposisi tubuhnya. ya. Oke. Nah, lemak untuk lansia itu boleh berapa? Boleh sampai 35%. Jadi kalau misalnya di atas 35%, dia tetap disebut obesitas walaupun berat badannya normal. Hmm, hmm, Gitu. oke. Jadi orang yang kurus belum tentu sehat. Itu Hmm, betul sekali. ya. Agak sedikit happy tapi enggak juga loh ya, yang gemuk juga belum tentu sehat ya. Baik, terima kasih penjelasannya Dokter Sela. Penting untuk kita perhatikan karena memang ya lansia ini butuh ekstra perhatian. Sama seperti ketika kita punya anak kecil sebenarnya ya Dokter Sela ya. Betul. Karena ya mereka ya ada yang bilang kan memang semakin tua akan semakin kembali seperti anak-anak secara sikap, terus juga rewel dalam tanda kutipnya. Cuman ya kembali karena kasihnya kita sama orang tua ya kita nggak boleh segan-segan untuk terus apa namanya membantu mereka untuk boleh dapat nutrisi yang tepat, terus porsi makan yang cukup untuk sehari-hari. Kalau bicara soal buah, Dok, kita saya aja yang sekarang lagi diet nih ya, buah aja harus dipilih ini buah Betul. nggak semuanya bisa dimakan, terus dimakan pun juga ada jam-jamnya, nggak bisa semuanya dimakan di jam-jam yang ngawur. Kalau untuk lansia sendiri atau gampangannya tadi usia 60 ke atas, ada nggak sih buah-buah yang kayaknya ini terlalu beresiko deh Nathan? Seperti apa kira-kira? Oke, jadi selama nggak ada penyakit ya, Hmm. sebenarnya semua buah boleh dikonsumsi. Tapi kalau misalnya nanya buah mana sih yang lebih baik dibandingkan yang lain ya, Hmm. itu adalah buah yang indeks glikemiknya rendah. Artinya Iya. tidak meningkatkan gula darah terlalu cepat. Hmm. Itu. Kenapa? Karena tadi fungsi organnya sudah menurun. Jadi Iya. kalau misalnya apa-apa yang serba cepat, itu organ lansia itu kewalahan. Iya. Jadi nggak boleh serba cepat ya. Jadi Hmm. kita harus yang asli yang perlahan. Nah, buah apa sih? Ya, ini adalah buah contohnya ya, apel, Iya. pir, cherry, semua yang golong beri-berian ya, mau strawberry, blackberry, blueberry, alpukat, grapefruit atau jeruk bali ya kita punya ya. Plum atau jeruk biasa juga boleh, anggur tapi Hmm. dikonsumsi dengan kulitnya. Iya. Ya, kelapa itu juga boleh. Ya, Hmm. kiwi itu juga bagus. Jadi pepaya, semangka itu juga masih boleh. Hmm. Gitu. Dan lebih baik dipotong dan dikunyah. Oke. Kenapa? Kalau misalnya kita jus, Hmm. dia seratnya udah nggak ada. Ya, di jus aja tuh Iya. ngambilnya hanya airnya saja, sarinya Hmm. saja, gulanya kita dapat, Hmm. vitamin mineralnya oke, kita tetap dapat, tapi nggak ada seratnya yang ngebuat tadi Iya. gula darahnya nggak naik cepat. Hmm. Gitu. Hmm. Jadi Hmm. selama masih punya gigi Hmm. atau masih bisa menggigit buah, kan ada yang keras, ada juga yang lembek Hmm. ya, yang lumayan Hmm. lembek. Itu pilihlah sesuai yang mereka bisa konsumsi, Oke. tapi lebih baik dalam bentuk buah utuh. Hmm. Baik. Bicara tadi sempat Dokter Sela menyinggung soal kalori yang dibutuhkan lansia. Tentunya berbeda dengan kita di usia produktif. Kalau saya pakai aplikasi dok, sebenarnya bener gak sih Mm-mm. dok? Aplikasi itu nggak tahu ya ini bener apa enggak ya. Karena kalau saya lihat sih, oh 2000-an deh kayaknya punya saya. Kalau misalnya lansia, kira-kira pada umumnya butuh berapa sih kalori Oke, yang tiap harinya? ya oke. Jadi boleh sih sebenarnya kalau misalnya untuk lansia kita pakai angka kecukupan gizi itu boleh. Ya. Ya dari lansia itu kurang lebih kalau misalnya laki-laki 1.600 sampai 2.000 kalori. Hmm. Untuk perempuan itu 1.400 sampai 1.800 kalori. Ya. Tapi pada intinya pada lebih dari 60 tahun itu kebutuhan kita kalorinya itu berkurang 20 sampai 25% dibandingkan Wow. pada saat kita dewasa. Hmm. Bayang ya, jadi Hmm. harus diturunkan makannya yang mesti dikurangin Hmm. segitu 20 sampai 25%. Ya. Tapi nutrisi mikronutriennya yaitu vitamin dan mineral nggak turun. Jadi mereka Ya. hanya kalorinya aja makronutriennya yang menurun, Hmm. tapi Hmm. vitamin dan mineralnya nggak turun. Ya. Jadi gimana sih makannya mesti wajib yang bernutrisi untuk mencukupi kebutuhan dari vitamin dan mineralnya. Itu ya.
Itu dia penting untuk kita ya. Semoga kita lebih perhatian lagi ya. Jadi bukan oke porsi makannya saya kurangi. Takutnya oke kalorinya akan sesuai dengan kebutuhan harian tapi nutrisinya dan yang lain Iya. malah jadi kurang. Aja Seperti itu ya kurang. dokter ya. Betul. Hmm. Ya, betul. Oke, yang saya lihat juga di kota-kota besar ya di setiap lokasi lah ya, ada lansia yang mungkin masih kepingin untuk, aduh, Nathan saya kepingin jaga badan dong, saya kepingin diet. Nah, diet yang cocok untuk lansia seperti apa? Kira-kira, Boleh ya. Jadi banyak-banyak ya. iya kan? Apalagi kalau Iya. lansia yang mau nikahin anaknya, Oh mau iya, nikahin cucunya ya. bener. Itu pasti mau kurus ya. Itu pasti Iya, minta diet deh. udah ngukur Gitu. dari 3 bulan yang lalu nih. Ya, betul ya. Aduh, baju saya nggak cukup Iya dok bener, ya. Saya mau bener. dikurusin dulu Iya, gitu ya. bener. Coba. Jadi kalau misalnya lansianya sehat, dia nggak punya penyakit penyerta apapun, Ya, sebenarnya paling baik masih tetap diet gizi seimbang. Ya, yang hmm, tadi. Jadi nggak boleh berlebihan dalam mengkonsumsi satu jenis nutrisi aja. ya, Misalnya tinggi lemak, tinggi hmm, karbohidrat. Yang penting saya ngitung kalorinya, nggak boleh. ya, Ya, kenapa? Karena memang kebutuhan makronutrien tuh nggak bisa digantikan oleh yang lain ya. Jadi hmm, karbohidrat tuh nggak bisa fungsinya digantikan oleh lemak, oleh protein. Begitu pula protein nggak bisa digantikan fungsinya oleh karbohidrat dan lemak. Jadi masing-masing punya fungsi sendiri yang mesti kita penuhi ya, gitu. Jadi tadi bisa ngelihat apa sih yang bagus, kita mengikuti piring makanku saja itu sudah oke banget. hmm, Udah gitu hmm, untuk jenis makanannya kita bisa ngelihat tumpeng gizi seimbang. Jadi nggak ada kalau misalnya tanya, dok makanan apa sih yang paling bagus buat saya kalau ya, saya lagi diet? Itu nggak ada satu makanan pun yang lebih hmm, superior dibandingkan bahan makanan lainnya sehingga wajib dikonsumsi setiap kali makan dalam jumlah yang berlebihan ya, karena itu sehat gitu. betul. Semua yang berlebihan itu jadi nggak sehat. Hmm. Jadi untuk diet yang baik kalau nggak ada penyakit diet gizi seimbang masih yang paling baik gitu. Iya, dan penting memang makan untuk beragam ya dok ya. Kalau misalnya Ya beragam. ini aja ya tetap aja akan ada masalah seperti itu Iya ya. betul. Intermittent ACC nggak nih dok? Oke, intermittent fasting tuh boleh Iya ya. kan? Intermittent fasting itu boleh. Heeh. Kenapa? Penelitian itu sudah banyak banget yang Iya. mengatakan bahwa intermittent fasting ini ternyata bisa memperlambat aging. Hmm. Tapi nggak semua orang bisa intermittent fasting. Ya, Contohnya ya, pasien saya itu banyak banget yang mereka intermittent fasting sendiri karena ngikutin tren. Ya, bener, tren itu kan kuat bener banget ya. tuh, Saya pengen ngikutin, apalagi kalau turunnya banyak. bener. Udah gitu datang-datang setelah dia dari IGD karena Aduh. mahnya kambuh, muntah-muntah Hmm. hebat, sampai nyeri Ya, ya hebat. Nah, betul. pada orang-orang seperti itu maka dia nggak cocok untuk intermittent fasting Hmm. gitu. Jadi dan intermittent fasting tuh nggak bisa tiba-tiba oke saya puasa langsung 18 jam. Itu nggak Iya, bisa betul. gitu. Jadi mesti bertahap ada tekniknya. Kalau misalnya mau boleh dicoba nggak boleh. Ya Hmm. dimulai dari puasa seperti kita biasa lah, puasa Ya. orang muslim atau puasa Hmm. pada saat Paskah ya gitu Hmm. ya. Jadi Hmm. puasanya 14 jam kurang lebih. Ya. Kemudian nanti ditingkatkan bertahap sesuai dengan toleransi kita sampai nanti Hmm. mencapai lebih dari 16 jam. Jadi Itu dia. boleh-boleh saja gitu, Hmm. tapi cocok atau enggaknya tergantung individunya masing-masing. Iya, jangan langsung 20 jam juga Jangan ya. langsung 20 jam. Iya, Parah betul. sih. Iya, iya, iya. Jangan didukung juga sama anak-anaknya ya. Nggak apa-apa biar mama kurus. Nanti Iya, meritnya biar cantik. Nggak gitu dong ceritanya. nggak Benar, gitu. benar. Intermittent oke, tapi tetap harus disesuaikan dengan kondisi kita Ya, punya kesehatan juga ya. Karena tadi mah itu juga jadi masalah baru kalau kita intermittent ya. Kurus betul. tapi mah juga, aduh bahaya juga. Oke, kanker sekarang dok. Saya geser sedikit tentang lansia yang juga mengidap kanker. Nutrisi apa saja yang sangat diperlukan, terutama mereka yang sedang berjuang melawan kanker? Silakan. Oke. Jadi sebenarnya kanker itu tergantung kankernya ya. Jadi ada kanker yang memang dia berat badannya justru gemuk ya. Ada Hmm. juga yang kanker justru dia berat badannya menyusut. Ya. Tapi secara umum itu sel kanker karena pembelahannya cepat membutuhkan amunisi nutrisi yang memang lebih banyak. Hmm. Gitu. Jadinya secara nanti kalau misalnya memang udah tingkat tahap lanjut, semuanya itu pasti akan menyebabkan penurunan berat badan. Ya. Nah, jadi nomor satu yang bisa dilakukan gimana sih? Asupan kalorinya ditingkatkan. Nah, berapa banyak? Yaitu sampai cukup untuk mempertahankan berat badan pasien tersebut sampai tidak turun. Hmm. Kalau perlu, diberikan suplemen makanan tambahan. Kenapa? Karena biasanya orang kanker tuh nggak bisa dijejelin makan banyak. Nggak Hmm. bisa. Ya, mereka udah nggak nafsu makan, ya kemudian ada efek obat misalnya sampai mual muntah, nggak bisa. Akibatnya gimana? Kita bisa memberikan suplemen makanan khusus ya, yang memang dibuat dia sangat tinggi kalori, tapi bentuknya cair seperti Hmm. susu. Oke. Jadinya lebih mudah diminum, lebih mudah dicerna, tapi nutrisinya sudah tinggi sekali. Itu ya, Hmm. jadi 1 kalori sampai berat badan nggak turun. Ya. Yang kedua adalah protein. Selama tidak ada gangguan ginjal, selama tidak ada kanker yang mengganggu fungsi ginjal, maka asupan protein itu perlu ditingkatkan. Hmm. Kenapa? Protein ini adalah nutrisi pembangun untuk pembentukan sel. Ya, dalam terapi kanker itu bukan hanya sel kanker aja yang rusak, tapi juga sel sehat.
Jadi kita butuh untuk regenerasi sel baru. Ya. Sehingga membutuhkan protein sebagai zat pembangunnya. Jadi nomor 2 adalah proteinnya mesti dilihat. Yang nomor 3, nutrisi yang penting itu adalah omega 3. Ya, yang kita bisa dapat dari fish oil sebenarnya. Nah, pada pasien kanker itu terjadi peradangan. Semua terjadi peradangan pasti. Nah, omega 3 ini bisa bekerja sebagai anti radangnya. Salah satu efek omega 3 yang bagus pada pasien kanker, dia bisa meningkatkan nafsu makan. Wow. Gitu. Jadi oke banget nih. Nah, makanan yang tinggi omega 3 tuh contohnya adalah fatty fish seperti tuna, salmon, herring, kembung, sarden itu bisa dikonsumsi ya, ditambahkan sebagai protein dalam keseharian pasien kanker gitu. Nah, untuk nutrisi yang lainnya bukan berarti nggak penting, penting juga, tapi dipenuhi sesuai dengan kebutuhannya saja. Itu dia. Semoga ya buat kita yang memang melihat orang tua yang sedang berjuang melawan kanker, kita juga berperan untuk memenuhi kebutuhan mama papa kita, kakek nenek kita, dan ya terlebih penting memang konsultasi dengan ahli gizi ya dokter ya, sesuaikan betul. dengan jangan sampai udah kanker. drop dulu ya, jangan Iya. sampai udah berat badan udah sampai drop dulu, udah sampai Itu nggak dia. nafsu makan banget, baru diatur makannya gitu. Itu dia. Kita sampai di menit-menit terakhir, Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan sebelum masuk ke kesimpulan yang akan diberikan oleh Dokter Sela, saya akan geser sedikit tentang menambah berat badan, Dok. Usia produktif namanya bulking. Nah, ini takutnya kalau lansia lihat video yang seperti itu cocok gak sih sebenarnya, Dok? Saya lihat, wow, makanya banyak bener nih ya buat lansia. Apa cocok gak nih kira-kira? Gimana, Dok? Untuk menggemukkan kira-kira? Penggemukan ya, justru yang banyak lansia yang justru lagi merosot nih berat badannya karena sakit. Kalau sakit tuh turunnya cepat banget kalau lansia gitu ya. Bener. Nah, gimana nih mau nambah berat badan? Nah, untuk penambahan berat badan nomor 1 adalah yang ditambah itu bagusnya adalah otot, bukan lemak. Gitu. Nah, jadi gimana nih caranya? Ya, untuk menambah berat badan yang harus dipenuhi itu adalah makronutrien. Ya, makronutrien itu adalah karbohidrat, protein, lemak. Otomatis kita ngitung-ngitung kalori. Ya, kenapa makronutrien dulu? Karena makronutrien itu adalah nutrisi yang diperlukan dalam jumlah banyak, makro. Ya, justru kalau misalnya mau nambah berat badan bukan vitamin yang utama. Karena mereka itu adalah mikronutrien, hanya dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Gitu. Jadi disesuaikan saja kalori dan makronutriennya. Tapi perlu dicari dulu penyebab dari sulit naiknya berat badan atau penurunan berat badan yang tidak diinginkan. Ini kenapa? Karena kalau penyebabnya tidak diatasi, terapi nutrisi itu percuma. Gitu, karena nanti habis lagi. Contohnya kalau misalnya dia karena terlalu sering sakit, terus sakit infeksinya ini tidak diatasi, dia mau makan sebanyak apapun berat badannya nggak akan naik, karena makanannya untuk melawan si infeksi tersebut gitu, bukan untuk nambah berat badan. Gitu, jadi harus cari penyebabnya dulu. Ketahui penyebabnya terlebih dahulu sebelum kita memilih asupan apa kira-kira yang bisa menggemukkan sampai di titik ideal ya. Betul. Jangan keterusan Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Kita soalnya kalau lihat orang tua gemuk tuh seneng kan, Bapak. Udah gini aja deh nggak apa-apa. Ya juga nggak salah sebenarnya. Apa juga nggak benar kalau misalnya memang obes gitu ya. Betul. Baik, 4 menit menuju akhir acara. Saya so happy sekali kalau dengar pemaparan dari Dokter Sela, dan semoga ini juga bermanfaat buat Anda. Terakhir mungkin Dokter Sela untuk memberikan kesimpulan, silakan. Oke, jadi lansia itu bukan disamakan dengan orang dewasa. Mereka punya kekurangan tersendiri yang pastinya kita juga akan mencapai tahap itu. Kita juga akan menjadi lansia. Jadi perlakukanlah lansia ya, ayah ibu kita atau saudara kita yang lebih tua seperti nantinya kita sebagai lansia itu pengen dilakukan seperti apa sih. Ingat bahwa kita itu tidak berumur muda selamanya ya, kita juga akan menjadi tua. Dan kita wajib menjaga kesehatan lansia terutama dari sisi nutrisinya. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak, bisa kekurangan, bisa kelebihan yang nantinya bisa berefek buruk pada lansia tersebut. Jadi bantulah lansia tersebut kalau memang ada gangguan pada nutrisinya, bukan hanya makanannya saja yang diatur, tapi tadi 4 pilar ya, aktivitas fisik, kemudian dari psikososial dan stresnya juga mesti diatasi. Itu dia. Wow, satu kalimat yang penting ya, perlakukan lansia, entah itu papa mama, kakek nenek, sama seperti kita ingin diperlakukan ketika kita lansia. Wow, udah nggak emosian kan menghadapi papa mama? Nggak boleh ya. Nggak boleh. Ini kita bakal kesana juga nih ya kan. Nanti kalau kita kayak gitu, ntar kita digituin sama anak cucu kita. Makasih Dokter Sela sudah memaparkan, dan ini sesuatu yang penting buat kita bahwa lansia
butuh sekali, bahkan sangat butuh diperhatikan dalam hal asupan makanan sehingga apa yang dibutuhkan oleh tubuh seorang lansia boleh juga terpenuhi, tetap boleh sehat dan panjang umur. Makasih Dokter Sela sekali lagi. Terima kasih juga Nathan. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih. Saya akan geser sedikit, Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita akhiri acara. Untuk saya boleh ngobrol sebentar karena ada sedikit informasi yang akan disampaikan oleh Dr. Grace E. Purnomo, Kepala Divisi Komersial Mayapada Hospital Bandung. Silakan, Dr. Grace. Oke, thank you banget. Presentasinya keren banget nih, Dokter Sheila. Buat saya, sekalipun dokter, juga tetap mendapatkan informasi dan edukasi yang baru, yang mudah dicerna juga untuk memotivasi kita ya menghadapi lansia. Ya, thank you juga Pak Nathan untuk malam hari ini dan kesempatan. Saya mau bagikan good news nih bahwa eh, Mayapada Hospital akan hadir juga di Bandung ya. Nambah lagi nih di Jawa Barat ya. Dan di bulan ini Pak Nathan ya, di minggu keempat, rencananya tanggal 20-an kita akan grand opening. Kita berharap Mayapada Hospital Bandung bisa menjadi salah satu pilihan kesehatan bagi warga Bandung dan Jawa Barat pada umumnya. Dan jangan khawatir bahwa Mayapada Hospital Bandung tentu saja akan memberikan pelayanan kesehatan yang standarnya internasional juga. Dokter-dokternya kayak tadi tuh, kayak Dokter Sheila tuh sangat komunikatif ya, informatif sekali ya, nggak terlalu teoritis tapi mudah banget untuk dicerna kita nih gitu ketika menyampaikan informasi kesehatan, juga dilengkapi oleh banyak fasilitas ya, banyak center of excellence atau layanan unggulan yang kami tawarkan. Pada Hospital Bandung ada di Jalan Terusan Buah Batu nomor 5, ya tepat banget di perempatan antara Soekarno-Hatta dan Buah Batu. Ya, di situ ada gedung baru warna putih, tingginya 16 lantai, luasnya 26.000 meter persegi. Ya, di mana kita akan memiliki 200 lebih ya, tepatnya 225 bed ya, termasuk ruang intensif baik itu ICU, PICU, NICU, high care unit, stroke unit ya, juga dengan ruang operasi dan juga ruang-ruang hemodialisa, kemoterapi ya, di mana ruang kemoterapi dan ruang tadi khusus saluran cerna itu ada di lantai 7, Nathan, di Ya. mana kita ada healing garden. Ya, di lantai 7-nya ada healing garden untuk memberikan semangat motivasi bagi mereka yang mendapatkan terapi, khususnya kemoterapi. Tadi kan, karena kemoterapi kan ada perlu waktu ya. Ya. Dan kami juga memiliki ruang operasi. Ada 5 ruang operasi, di mana ruang operasinya bisa diatur, tekanannya menjadi sangat positif, dan lebih penting di masa kita kemarin menghadapi pandemi, Hmm. kita punya ruang operasi tekanan negatif atau hybrid ya, bisa diatur jadi positif atau negatif, sehingga jangan khawatir kalau misalnya pun membutuhkan tindakan apapun ya, COVID kan biasa saja perlu operasi, perlu melahirkan, atau misalnya ada patah tulang atau segala macam yang sifatnya emergensi ya, bukan terkait COVID-nya, tapi ada kondisi lain yang Hmm. membutuhkan tindakan pembedahan, tapi karena dia COVID ya bisa dilakukan di sini karena kita memiliki ruang operasi hybrid tekanan negatif tersebut gitu. Dan ICU kita juga, karena kita adalah rumah sakit pertama di Indonesia yang tersertifikasi Green Building ya, konsepnya Green Hospital nih. Jadi salah satunya ruang ICU kita itu memang sifatnya kubikel soliter, satu bed satu orang, dan banyak cahaya nih Hmm. ya, yang ini bisa membantu kesembuhan karena tentu saja karena UV bisa masuk, jadi kan infeksinya bisa ditekan Ya. seperti itu ya. Luar Mungkin biasa. ya. Dan kita Wow. ada hotline numbernya kalau membutuhkan informasi pendaftaran di 150770, dan emergency numbernya di 150990 ya. Kalau misalnya mau tahu nih dokter siapa aja yang bergabung, detailnya dengan jadwal poli mereka bisa dilihat di websitenya Mayapada Hospital ya, di www.mayapadahospital.com. Dan jika
eh, sobat-sobat nih SOS Global Ministry dimanapun berada, kiranya membutuhkan artikel kesehatan, bukan hanya tentang lansia saja dan yang lain seluruh tubuh ya, dari kepala sampai ujung kaki, semua ya organ-organ di mana silahkan bisa dilihat di kita banyak memberikan artikel kesehatan di sosial media kita, di IG-nya di @mayapada_hospital ya, juga ada YouTube-nya juga, Ya, ada websitenya juga, ada banyak artikel. Mungkin sekian ya, itu terima kasih dia. waktunya Pak Untuk Nathan. warga Bandung, percayakan kesehatan Anda pada Mayapada Hospital Bandung. Kenapa saya juga sangat yakin gitu ya. Di Surabaya aja bagus. Cih. Itu dia. Oke. Baik, sekali lagi terima Siap, kasih siap. buat Dokter Terima Sheila, kasih. Dokter Grace. Ini Ya, informasi yang lengkap ya. Jadi Anda sekali lagi fokus kita adalah untuk lansia, ayah, ibu, kakek, nenek gitu ya. Mereka sangat butuh perhatian kita. Mereka sangat butuh bantuan dari kita. Karena makin terbatas apa yang mereka bisa lakukan, berarti peran kita untuk membantu mereka juga harus semakin besar. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat segala support dan dukungan dari rekan-rekan para dokter dan rekan-rekan sepelayanan. Acara ini boleh berjalan karena dukungan Anda semua. Dan kita boleh ketemu di episode selanjutnya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Kami dari sahabat dokter SOS Global Ministries mengucapkan terima kasih buat Dokter Sela, Dokter Grace untuk sharing dan informasinya di event malam hari ini sehingga kita bisa lebih paham dan lebih mengerti gitu ya pentingnya untuk memperhatikan lansia dan juga rumah sakit mana nih di Bandung yang keren. Nah, itu tuh udah dapat tadi kan. siap. Dan kiranya informasi ini boleh Anda sebarkan juga, Anda bagikan juga ke rekan, sahabat, saudara, keluarga. Karena kembali kerinduan kita untuk setiap lansia boleh juga diperhatikan dan boleh tercukupi kebutuhannya. Dalam kesempatan kali ini kami dari sahabat dokter SOS Global Ministries mengumumkan bahwa acara ini akan diadakan setiap minggu ya. Anda bisa langsung tune in aja di YouTube SOS Global Ministries. Sekali lagi saya nggak lelah-lelah untuk mengucapkan terima kasih buat Dokter Sela dan Dokter Kris. Kita ketemu di lain Terima kesempatan, kasih. walau kita berbeda kota, tetapi kita dekat karena mungkin satu kerinduan di mana kita pengen bagi sesuatu yang baik untuk para audiens. Amin. Makasih Dokter Ya, Sela, Dokter Kris. terima kasih. Selamat Terima malam, Ibu Liv. kasih. Thank you banget, Dr. Sheila. Ya, Ini udah terima selesai kasih ya? juga Thank Dokter you, Mbak Grace. Dias. Iya. Ini udah Udah selesai ya? saya. Oke. Udah ya. Saya Boleh stop ya. dulu ya recordingnya ya sebentar. Ini gimana Ya, spotnya ini oke, stopnya oke, gimana nih? oke, oke. Ini di stop ini. Ini di stop. Oke.